Mohon maaf, segala maaf, saya dan mungkin semua yang pernah di lapangan, ada yang tidak ada kaitannya dengan pokok perkara, dilakukan pemblokiran, dilakukan penjengelan. Yang terjadi apa di lapangan? Atur 86. Segala mohon maaf yang kami alami selama ini khususnya bidang kepolisian, kita sering diabaikan. Tidak dianggap kita sebagai penegak hukum. Malahan dikatakan. Nah, oleh karenanya kami tidak berlama-lama. Tadi Pak Ketua katakan dikasih waktu sama kami langsung poinnya aja. Ya, sudah mencakup tadi apa yang disampaikan rekan Julius Ibrani, kami juga masukkan di sini. Kami sebut di sini adalah usulan reformulasi RUU KUHP. Ya, usulan reformulasi begini nih, Pak, RUU yang KUHP. paling top begini, langsung konkret bentuknya. Silakan. Konkretnya begini, Ketua, pasal 19, ya kami sudah kutip, pasal 19, ya kami ada usul, ya poinnya aja. Di dalam pasal 19 itu ada pasalnya sampai 4, ya ayat 4. Kami usulkan di pasal 5, masalah transparansi tadi Julius sudah sampaikan, yaitu pelapor, terlapor, dan atau advokatnya menghadiri gelar perkara sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat 1. Saya akomodir. Itu fakta. Ya, supaya tidak terjadi rekayasa, saksi palsu. Ya, buktinya apa? Dua alat bukti itu apa sih? Omong-omong banyak dua alat bukti. Jadi untuk clear itu harus dihadiri oleh pelapor, terlapor, dan atau advokatnya. Clear. Ya. Jadi apa latar belakangnya? Tentu terlaksanya due process of law. Jadi ada keseimbangan. Ya. Poin-poinnya kami sampaikan, nanti rekan-rekan bisa tambahkan. Kemudian pasal 26. Ya, pasal 26 ini ada sampai ayat 10. Ya, ayat 10. Kembali lagi supaya terjadi transparansi, dimasukkan F, yaitu pelapor dan atau advokatnya juga harus hadir. Tidak duplikasi tetapi penegasan. Ya. Kemudian kami melompat kepada pasal 33. Ya, ini penting sekali. Ini supaya tidak terjadi keributan dengan penyidik. Ya, jangan engkel-engkelan bahasanya beliau tadi. Ya, dalam hal penyidik melakukan intimidasi dan atau mengajukan pertanyaan yang bersifat menjerat terhadap tersangka dapat menyatakan keberatan. Penegasannya supaya tidak terjadi perdebatan kemudian ya advokat dengan penyidik kan biasanya otot-ototan. Supaya ada keseimbangan, kami usulkan dalam hal penyidik melakukan intimidasi dan atau mengajukan pertanyaan yang bersifat menjerat terhadap tersangka, advokat dapat menyatakan keberatan. Kemudian wajib dicatat dalam berita acara pemeriksaan. Harus ada kata wajib dicatat, karena ini apa? Ini supaya tidak ada suatu tindakan yang hanya formalitas. Kalau ini ada, advokat juga siap untuk mempermasalahkan, pertama, mengajukan pra-peradilan. Yang kedua, pada saat pemeriksaan pokok perkara, kita sudah bisa menyatakan dari awal ini terjadi rekayasa kasus. Itu yang kami masukkan. Kemudian pasal 71, ya, pasal 71 itu mengenai penuntutan, ya. Nah, kami sampaikan pasal 71 diusulkan, diformulasikan dengan menambah satu ayat, yaitu ayat 7 sehingga pasal 71 RUU KUHP selengkapnya berbunyi, penuntut umum melimpahkan perkara ke pengadilan negeri dengan permintaan agar segera mengadili perkara tersebut disertai dengan surat dakwaan. Penuntut umum membuat surat dakwaan bla 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 bla. Ini segera kita buat, perlunya itu memastikan bahwa penuntut menyerahkan salinan berkas perkara. Jadi jangan dikip oleh jaksa, ini advokat kapan mempelajari berkas, nanti dilimpahkan di pengadilan, sampai di pengadilan seminggu setahun belum tentu disidangkan. Jadi pada saat itu harus sudah diserahkan. Tadi kami sudah diskusi sama Pak Ketua, ini harus sudah diserahkan kepada penasihat hukum, mempersiapkan pembelaan.
ya sudah mempersiapkan pembelaan karena kita mengajukan eksepsi dan kemudian pokok perkara juga advokat itu bisa mengetahui dan terdakwa juga bisa memahami apa duduk kasus yang dihadapinya. Kemudian pasal tentang penuntutan, kemudian pasal 5, ya pasal 5 juga kami itu dicantumkan tambahan pasal 7. Apa itu? Biar lengkap, selain surat salinan pelimpahan perkara beserta surat dakwaan sebagaimana masuk pasal 6, penuntut umum juga menyerahkan salinan berkas perkara kepada tersangka dan advokat pada saat yang bersamaan dengan penyampaian surat pelimpahan perkara kepada pengadilan. Berkas dilimpahkan ke pengadilan, advokatnya juga sudah mendapat itu. Ya, jadi jangan dikatakan lu ambil di pengadilan. Ya mohon maaf kalau di pengadilan lagi kan, mohon maaf segala maaf, proses waktunya juga. Dan pengalaman kami di lapangan, berurusan dengan pengadilan ini juga butuh waktu untuk mempelajari, mendapatkannya juga perlu dengan lika-liku. Kita mau ini efisien, efektif, dan biaya ringan. Itu prinsip daripada KUHAP. Ya, hampir di KPK juga sama juga, pusing juga kita kadang-kadang ini. Nah, kemudian pasal 13 ini Pak Ketua dan Bapak-bapak anggota Dewan yang mulia, ini juga berbahaya, ya, berbahaya kalau kita tidak cermat membaca dan membuat satu catatan. Pasal 13 ini upaya paksa adalah tindakan aparat penegak hukum berupa penetapan tersangka, penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan, surat penyadapan dan atau larangan bagi tersangka untuk keluar wilayah Indonesia, bla bla bla. Nah, kemudian dalam pasal 1 angka 13 KUHAP ini kami mengusulkan sebegini. Upaya paksa adalah tindakan aparat penegak hukum berupa penetapan tersangka, penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemblokiran, surat penyadapan, pemblokiran, penyegelan, pemutus akses dan atau larangan bagi tersangka keluar wilayah Indonesia dilakukan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Rangka Kepentingan Penegakan Hukum. Ini penting ya, kita harus cermati bahwa apabila kita tidak mengetahui apa landasannya, ya landasannya, upaya paksa ini juga bisa korban orang-orang yang tidak ada kaitannya kepada perkara. Mohon maaf segala maaf, saya dan mungkin semua yang pernah di lapangan, ada yang tidak ada kaitannya dengan pokok perkara, dilakukan pemblokiran, dilakukan penjengelan. Yang terjadi apa di lapangan? Atur 86. Ya. Nah, ini jangan terjadi lagi. Betul-betul kita ini punya integritas di dalam menegakkan hukum. Kami ini mohon maaf segala maaf, ini para lawyer. Kami ini kadang-kadang lawyer ini korban di lapangan. Dengan sistem yang sudah sangat babaliut. Babaliut itu tentu di luar daripada hukum, ada yang harus diberesin. Clear ya? Ini Batak Sunda ini Pak, yang salah nih. Clear ya Pak? Besar di Bandung ini Abang. Ya aja. Nah ini, jadi ini, ya. Padahal Soko Guru juga beliau ini. Baik. Kemudian saya lanjutkan pasal, saya ke pokok. Tadi saya sengaja tinggalin, ada di dalam pasal 1 ini sangat mohon kepada ketua dan para anggota, ini sangat penting bagi advokat. Di dalam pasal 1 butir 19 ya, itu ada usul dari kami dengan penegasan sebagai berikut. Kalau di awalnya advokat adalah seorang berprofesi memberi jasa hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan undang-undang yang mengatur mengenai advokat, dan atau orang yang dapat memberikan jasa hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan sebagai bagian pengabdian masyarakat untuk memberikan bantuan hukum cuma-cuma berdasarkan ketentuan peraturan perundangan. Kami usul formulasinya sebagai berikut. Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum baik di dalam
maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan undang-undang yang mengatur mengenai advokat sebagai bagian dari penegak hukum. Ini harus tegas. Jadi jangan kami ini advokat ini dianggap ini hanya suplemen, hanya pelengkap. Kita ini adalah penegak hukum dengan yang lain. Jadi ada penghormatan di antara kita. Segala mohon maaf yang kami alami selama ini khususnya bidang kepolisian, kita sering diabaikan. Tidak dianggap kita sebagai penegak hukum. Malahan dikatakan, kapan you penegak hukum? Kapan you penegak hukum? Nah, ini berbahaya. Jadi kalau kita katakan bahwa ada keseimbangan, advokat mengawasi, kalau tidak dikasih peran, sedangkan advokat tidak punya kewenangan, tidak bisa menangkap, tidak bisa menahan. Sementara mereka yang lain punya hak menekan. Kami menekan apa? Advokat tidak ada, tertekan. Ya, kita tertekan. Ya. Apa-apa, ini memang kita forum curhat juga nggak apa-apa. Ya, tertekan ya. Artinya kan kita mau sampaikan fakta. Ya, daripada kita umpet kan susah. Nah, oleh karenanya sekali lagi kami katakan bahwa advokat sebagai bagian dari penegak hukum dan atau orang yang dapat memberikan jasa hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan sebagai bagian dari pengabdian masyarakat untuk memberi bantuan hukum cuma-cuma berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi hanya ditambahkan di situ adalah sebagai bagian dari penegak hukum. Ya. Kemudian 140 ya, kami juga mengusulkan related dengan apa yang kita formulasikan di atas, yaitu advokat menjalankan tugas dan fungsi melakukan pembelaan pendampingan orang yang menjalani proses pengadilan pidana baik dalam pemeriksaan maupun di luar pengadilan etika profesi yang berlaku. Ya toh, harus dicantumkan juga sewaktu kita menjalankan profesi itu, advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan etiket baik untuk kepentingan pembelaan klien baik di dalam maupun di luar pengadilan. Ini penting sekali dimasukkan karena ini bagian hukum acara. Kalau ada yang mengatakan kan ada di undang-undang advokat, sorry, faktanya advokat sekarang banyak yang dituntut diminta pertanggungjawaban pada saat dia melakukan pembelaan profesi. Kita sedang tangani sekarang ada 5 advokat. Ya, dimainkan bahasanya nanti kan tidak enak. Ada kepentingannya advokatnya yang dipojokkan supaya berkasnya tidak jalan, diproses. Nah, yang seperti ini memang minta tolong kita harus Pak Junimat, ini semua fraksi hadir nih, Pak. Ya. Pak Juniper, sorry. Juniper nanti dilantik. Juniper duta besar. Oke. Ini semua fraksi hadir. Saya pikir kita semua sepakat nih kalau ketentuan yang ini. Bisa sepakati nggak kawan-kawan? Thank you. Ya. Nah, langsung bungkus. Jadi kemungkinan nggak akan berubah di pembahasan ini. Udah langsung kita ikat di sini. Baik, ya? terima kasih. Ya. Terima kasih. Baik. Kemudian juga pasal 141. Ya, kami hanya menambahkan di pasal 41 itu ada sampai Z. Jadi kami mau formulasikan kembali lagi penegasan, yaitu B-nya memperoleh perlindungan hukum pada saat memberikan jasa hukum dan bantuan hukum setiap advokat dengan tidak dituntut baik secara perdata maupun pidana sepanjang advokat menjalankan profesi dengan baik. Jadi tolong ini dimasukkan supaya related, jadi tidak terputus. Jadi jangan nanti dibuat interpretasi pasal itu kan, pasal ini tidak. Ya, di lapangan sering kita berbenturan seperti itu, debat kusir. Baik, kemudian ya kami sudah masukkan di pasal 141 di D-nya juga kami menyampaikan bahwa menjalankan tugasnya memberikan jasa bantuan hukum tanpa tekanan intimidasi sudah kita masukkan, mendapat perlindungan hukum ya dari negara terhadap ancaman dan tindakan kekerasan pada saat advokat memberikan jasa bantuan hukum. Ini penting. Kadang-kadang kita lapor, saya diancam Pak. Siapa yang ngancam kamu? Ya, kalau sekarang kan banyak ancaman-ancaman. Nah, kami tolong juga dibuat
bahwa kami aparat juga melindungi. Harus clear itu. Malahan lawan kita aparat bilang, lu si bandel lu sih lu. Lu ngeyel sih lu, lawan kita sih lu. Wah repot. Ya toh kalau ada hubungan kayak Trimedia hubungannya langsung ke atas, aman dia kan. Padahal mau nyebut dirinya. Ya kira-kira itu. Tolong itu dipertimbangkan juga. Ya kan Pak Sudi? Nah kemudian 142 ini 141 ya 141H ya. Sebagaimana tadi yang kami sampaikan supaya ada transparansi, tetap juga dimasukkan supaya advokat ataupun pelapor dan terlapor menghadiri seluruh gelar perkara dalam tahap penyelidikan dan penyidikan. Ya, ini mungkin terlupakan butirnya dimasukkan, tetapi ide dari awal sudah sangat mulia itu ada. Kemudian pasal 142 Pak Ketua dan para yang mulia anggota DPR, ini sangat penting kami harus tegaskan. Ini kata-kata advokat wajib, ya kata wajib ini ya kami menyatakan akan diusulkan sebagai begini. Penambahan frasa dalam pasal 145 ayat 42 46 huruf dipecah menjadi 3 klausul. Ya, kami formulasikan sebegini. Yang pertama, memberikan bantuan hukum sebagaimana yang dimaksud dengan pasal 145 ayat 2, yaitu pasal 146 ayat 3. Kemudian advokat juga mematuhi kode etik dan mematuhi ketentuan perundang-undangan. Kemudian advokat itu juga harus bertindak berdasarkan surat kuasa khusus untuk memberikan bantuan hukum atau jasa hukum. Jadi ada yang namanya itu syarat yang harus dipenuhi oleh mereka. Ya. Nah, kemudian juga diberikan hak yaitu atau dengan ketegasan memiliki berita acara sumpah. Ini sangat penting juga, sekarang ini banyak organisasi advokat yang kami tidak ketahui, di luar kami sangat banyak, nggak tahu disumpah apa tidak, tapi banyak yang ngaku-ngaku juga. Setelah kami tanya, disumpahnya, lupa sumpahnya, tapi suratnya ada, saya bingung bagaimana itu jawabnya itu. Ya toh? Kemudian berstatus sebagai anggota dalam satu organisasi advokat dan lembaga bantuan hukum. Jadi clear identitasnya, clear legalitasnya, supaya tidak liar. Ya, polisi bisa recheck, kejaksaan bisa recheck, atau setiap orang ya yang mempertanyakan legalitasnya itu clear, tidak ada perdebatan karena sudah diatur di dalam ketentuan. Kemudian pasal 142 juga kami cermatin ataupun beri masukan, ya harus tegas juga di B kami cantumkan berita acara sumpah pengangkatan sebagai advokat, kartu anggota organisasi advokat dan identitas anggotanya dalam bantuan hukum tetap dimasukkan. Ya, ini tetap dimasukkan. Kemudian ketua, para anggota yang kami hormati, pasal 142 ini 14 ayat 3, kami tidak ngerti background menyatakan advokat dilarang. Ini kata-kata dilarang ini, advokat dilarang. Saran kami bahwa ini harus dicabut dan harus dengan tegas dikatakan ini bertentangan. Kenapa? Heran juga kita. Kok advokat dilarang? Kok polisi, jaksa, hakim gak ada yang dilarang? Yang melakukan abuse of power siapa sih? Sekali lagi, yang punya kewenangan lah yang seharusnya diberi larangan. Tidak punya kewenangan dilarang, oh, gimana nih? Saya nggak ngerti juga ya. Tetapi oke lah, inilah kritik kami, formulasi kami, lagi izin teman-teman, kami ini dicabut. semua fraksi hadir ini di drop aja langsung ya sebelumnya. Ya. Terima kasih. Jadi nggak perlu bahas lagi. Terima kasih. Ya. Terima kasih Pak Sudi. Iya. Drop ya. Baik.
ini ada kaitan tadi pertanyaan dari rekan kami Julius Ibrani, tetapi beliau main teori, kami tantu poinnya aja. Langsung nusuk aja. Ya, itulah beda kita dengan Julius ini. Ya Julius, tos dulu tos. Baik, ini mengenai pra-peradilan. Ya, ini mengenai pra-peradilan. Ini persoalan nasional sering dan menjadi opini, dan menurut kami ini sangat, apa bahasa saya paling tepat, sering menjadi disalahgunakan. Ya. Nah, kalau kita baca di sini, ya, pra-peradilan adalah kewenangan dari pengadilan negeri, yaitu keluarga, tersangka, korban, dan penyidikan. Ini juga harus kita masukkan, yang berhak itu saksi. Saksi harus masuk. Dia juga itu berhak untuk mengajukan pra-peradilan. Tadi saya katakan, bagaimana tidak ada kaitan terhadap satu perkara, tetapi ada tujuan di balik itu, rumahnya disita, rekeningnya diblokir, tindakan upaya paksa yang lain. Kita tanya penyidik, kenapa? Perintah. Waduh, kacau. Ini perintah. Ada hubungannya enggak? Nanti kita lihat dalam proses lebih lanjut. Sementara nasib orang sudah kemana-mana. Sudah nggak bisa makan, blokir, rumah dipasang, disegel, malunya bukan main. Nah, tentu ini kita uji di pra-peradilan. Artinya apa? Artinya saksi juga berhak, ya, sepanjang upaya paksa itu dia terkena. Nanti kita buktikan di pengadilan. Nah, oleh karenanya formulasinya adalah pra-peradilan adalah kewenangan pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus keberatan yang ditujukan tersangka keluarga tersangka, korban atau keluarga korban, pelapor, saksi atau advokat yang diberi kuasa untuk mewakili kepentingan hukum tersangka korban atau saksi. Usul kami ini dimasukkan di dalam yang berwenang atau berhak untuk mengajukan pra-peradilan. Kemudian pasal 149 ayat 1 huruf A, ya, di dalam penjelasannya, mohon maaf, di dalam penjelasan kami ada di penjelasan, kami usul, ya, diformulasikan dengan menambah kalimat sepanjang, ya, sepanjang pelaksanaan sesuai dengan izin yang diberikan tersebut, sehingga selengkapnya berbunyi, upaya paksa yang telah mendapat izin ketua pengadilan negeri tidak termasuk dalam objek pra-peradilan sepanjang pelaksanaannya sesuai dengan izin yang diberikan tersebut. Ini supaya tidak liar. Disebut di sini upaya, pasalnya begini, upaya paksa yang telah mendapat izin ketua pengadilan negeri tidak termasuk dalam objek pra-peradilan. Artinya apa? Artinya sudah ada izin pengadilan. Ternyata dalam pelaksanaannya lebih. Katakanlah yang di penetapannya yang disita mobil, tetapi pelaksananya dia sita rumah. Jadi artinya ini harus kita cermati, harus ada wordingnya itu ditambahkan sepanjang pelaksanaannya sesuai dengan izin yang diberikan. Tegas, jadi tidak boleh ditafsirkan. Ini kan hukum acara harus betul-betul tegas, pasti. Ya, tidak boleh terjadi interpretasi. Jadi kami usulkan ditambah sepanjangnya. Ya, itu dibuat di ketentuan atau penjelasan. Kemudian di pasal pasal 14 tadi disebut di satu tadi permohonan pemeriksaan tentang sah tidaknya pelaksanaan upaya paksa sebagaimana dimaksud pasal 1 posisi diajukan oleh tersangka. Dan kemudian kami untuk related dengan di atas kami masukkan seperti ini pasal 151-nya, ya. Kami tegas mengatakan ayat 2 ini sebaiknya dihapus. Ya, dihapus sehingga berbunyi seperti ini.
permohonan pemeriksaan tentang sah tidaknya pelaksanaan upaya paksa sebagian maksud 149 ayat 1 huruf A, keluarga tersangka atau advokatnya, korban, saksi atau advokatnya kepada ketua pengadilan negeri menyebutkan alasannya. Jadi itu korban, saksi dan advokatnya itu berhak mengajukannya kepada pengadilan. Ya, ini masalah pra peradilan. Ya, itu peradilan. Kemudian ada yang sangat penting, yang sangat sering terjadi masalah di lapangan ini. Acara pemeriksaan peradilan ditentukan sebagai berikut. Dikatakan dalam waktu 3 hari terhitung sejak permintaan diterima hakim yang ditunjuk menetapkan hari sidang. Jadi artinya 3 hari masuk berkas, diterima hakim, kemudian ditunjuk hakimnya, ditunjuk menetapkan harinya. Disebut pemeriksaannya ayat B, ya, kemudian waktunya 7 hari. Ini masih terjadi ketidaktegasan. Berapa lama sih sebetulnya pemeriksaan perkara ini? Ada yang pura-pura hadir, kemudian ditunda 2 minggu dengan alasan tidak siap. Kalau kami usul, ya, dengan tegas, ya, kami masukkan di C, ya, kami tegaskan seperti ini. Dalam waktu 3 hari terhitung sejak permintaan diterima atau didaftarkan. Kalau didaftarkan tercatat. Jadi tidak bisa dimainkan lagi waktunya. Kalau diterima tetapi tidak didaftarkan, tidak masuk dalam register. Ya, udah diterima nggak? Sudah. Mana surat tanda terimanya? Nanti mau nyusul. Ini bahaya. Bagusan dikatakan dengan tegas sejak didaftarkan. Ya, kemudian untuk meng-counter supaya tidak terjadi ulur-ulur waktu, dikatakan di sini 7 hari. Kami usulkan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam huruf B dilakukan secara cepat dan hakim sudah harus menjatuhkan putusannya paling lama 10 hari terhitung sejak permohonan didaftarkan. Jadi tegas. Nggak bisa main-main. Dengan segala mohon maaf, kalau pra peradilan ini kan pihaknya jelas. Polisi, jaksa, alamat jelas. Terkecuali para pihak perdata kan bisa dipanggil panjang ya. Jadi waktunya saya kira pendek. Kenapa tidak dipendekkan aja dan pihaknya juga jelas. Jadi 10 hari sejak didaftarkan perkara tersebut sudah putus. Ya. Sudah putus. Sudah putus. Selebihnya Pak Ketua, saya terus terang, kami tim juga appreciate sekali. RUU ini sangat-sangat mantap. Disebut di sini, dikunci lagi bahwa yang dimaksud dengan prosesnya itu pokok perkaranya tidak boleh dilanjutkan dulu sebelum ada proses pra peradilan. Wah, ini mantap banget. Kami terus terang aja kepada tim ahli, kepada tim yang dibentuk ketua, kami berikan appreciate terhadap mereka. Ya, ini sangat tepat dan tidak bisa dimain-mainkan lagi. Siapa dulu ya, ketuanya? siapa dulu ketuanya? Trimedia yang tahu. Itu usulan Pak Trimedia itu. Ya, kemudian kami lanjutkan, waktunya kami batasi memang 30 menit kami cobakan. Nah, pasal 230 kami mengusulkan ditambah pasal 3 ya, ayat 3 ditambah ayat 3. Ini harus tegas. Hakim dilarang menjatuhkan pidana kepada terdakwa kecuali apabila hakim memperoleh keyakinan dengan sekurang-kurangnya 2 alat bukti yang sah bahwa tidak ada tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwalah yang bersalah melakukannya. Ini harus clear. 2 alat bukti, ya, yang selalu 2 alat bukti. Tapi hakimnya saya yakin dengan 2 alat bukti, ya toh. Ini
kaitannya kepada asas in dubio pro reo ini kan harus dipegang oleh hakim. Ya, ini harus dipegang hakim karena ini juga bisa merugikan kita di dalam pembelaan. Tidak jelas alat buktinya apa, tetapi dengan keyakinannya. Jadi ada dua alat bukti tidak dukung keyakinan. Ini penting juga disampaikan. Kemudian 253, ya, 253 ini pasal 3-nya yang kami cermatin, ayat 3, ya, ayat 1, 2, ya kita oke, tetapi itu harus ada penegasan supaya tidak terjadi penafsiran, karena ini bisa dimainkan ini saya lihat, bisa menjadi abuse of power juga. Usul kami yang dimaksud dengan pasal 3 itu, setiap orang yang berada di ruang sidang pengadilan dilarang untuk mempublikasikan atau liputan langsung proses persidangan. Ini clear. Jadi bukan artinya advokatnya setelah dari sidang tidak boleh memberi keterangan di luar. Ini bisa, kalau kita baca pasal ayat 3 ini kan, setiap orang yang berada di sidang pengadilan dilarang mempublikasikan proses persidangan secara langsung tanpa izin pengadilan. Jadi harus tegas, setiap orang yang berada di ruang sidang pengadilan dilarang mempublikasikan. Apa itu liputan langsung? Inikah artinya toh? Ini artinya kan sebetulnya. Ya. Kenapa? Ini kita setuju. Karena orang dalam persidangan pidana, kalau diliputannya langsung, saksi-saksi bisa mendengar. Ya, bisa saling mempengaruhi. Ya. Bisa nyontek. Ya, itu kita setuju itu. Ya, itu setuju itu. Jadi harus clear. Di pengadilan dilarang mempublikasikan atau liputan langsung tanpa seizin. Bisa aja diizinkan oleh hakim. Silakan aja. Tentu ada pertimbangannya. Ini yang kami sampaikan di pasal 253 ayat 3. Kemudian pemeriksaan di tingkat banding. Tinggal berapa ini lagi. Kami ada formulasikan 272 ayat 2. Ya, kami formulasikan seperti ini. Ya, kalau di aslinya di butir pasalnya menyatakan pemohon banding wajib diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut di pengadilan negeri dalam waktu paling 7 hari sebelum pengirim berkas kepada pengadilan tinggi. Kami formulasikan sebegini supaya ada keseimbangan. Pemohon banding dan termohon banding wajib diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut di pengadilan negeri waktu paling lama 7 hari sebelum pengiriman berkas perkara ke pengadilan tinggi. Jadi kita harus tahu. Ya, diberitahu, 7 hari lagi lo dikirim. Apakah ada yang kurang terhadap memorimu? Apakah ada yang kurang terhadap kontramu? Jadi progresnya clear. Jadi tiba-tiba jangan nanti berkas dikirim tidak ada, kita tahu memorinya. Kalau tidak ada memorinya ya udah silakan. Tentu kita tidak mengajukan kontra. Tapi ada yang diajukan memori tapi tidak diberitahu kepada kita. Bablas. Ya, bablas. Nah, jadi ini kesempatan ini insage. Bahasa di lapangan itu insage berkas. Ya. Jadi ada waktunya. Kepada pelapor dan terlapor juga diberi informasi terhadap itu. Kemudian pasal 273 ya, itu ada satu ayat 2, pasal 3-nya ditebalkan ya, yang menyatakan sebegini ya. Kita sudah menambahkan 3 ayat yaitu terhadap memori banding yang diajukan oleh penuntut umum sebagaimana dimaksud pasal 1, terdakwa dapat mengajukan kontra memori banding. Ini harus clear. Ya. Kemudian juga ayat 4-nya kami usulkan terhadap memori banding diajukan oleh terdakwa sebagai dimaksud dalam ayat 3, penuntut umum dapat mengajukan juga kontra memori banding. Jadi pemohon dan termohon itu diberi hak kontra dan
kontra dan memori. Jadi tidak satu pihak. Biar hakim juga melihat benar nggak ini bandingnya, kira-kira begitu ya. Kemudian waktunya juga sama 7 hari. Ya, waktunya juga 7 hari. Kemudian peninjauan kembali yang terakhir kami sampaikan di dalam pasal 302 ya. Di pasal 302 yaitu ada butir A, permintaan peninjauan kembali ya. Kemudian B, kami cantumkan C, kita usulkan C. Itu masuk di C ya. Karena di sini dikatakan jika salah satu hakim, kami tidak teruskan, sudah ada materinya. Kami usulkan di C dan D. Usul kami, jika dalam pelbagai putusan terdapat pernyataan bahwa sesuatu yang telah terbukti akan tetapi hal atau keadaan sebagai mendasar alasan putusan yang dinyatakan telah terbukti itu telah bertentangan satu dengan lain. Artinya ini alasan PK harus masuk. Ya, mohon maaf segala maaf, hakim kan belum tentu pada saat memutus itu dalam keadaan sehat walafiat atau kesibukan. Jadi bisa artinya sering Pak Tandra tahu lalai dia, tetapi dalam pengajuan PK ini harus novum. Tidak. Kelalaian, kekilapan juga harus dimasukkan juga. Ya, itu masuk di D. Jika putusan itu dengan jelas memperlihatkan suatu kekilapan hakim atau suatu kekeliruan nyata. Jadi tetap masuk. Kalau enggak nanti bablas ini hakim. Ya, bablas hakim. Kemudian usul kami ada yang sangat penting, saya mohon izin ketua, kami juga belum dapat reasonalnya. Itu pasal 306 diberikan kekuasaan atau hak, yaitu menyatakan seakan-akan bahwa Kejaksaan Agung bisa mengajukan PK. Saya nggak tahu redaksinya dari mana ini. Jadi ayat C seperti ini. Apabila Mahkamah Agung membenarkan alasan Jaksa Agung sebagai pemohon peninjauan kembali. Ini dia. Apabila Mahkamah Agung membenarkan alasan Jaksa Agung sebagai pemohon peninjauan kembali, Mahkamah Agung menjatuhkan putusan berupa putusan pemidanaan dengan penerapan ketentuan pidana atau ketentuan pidana yang lebih berat. Ini kita tidak tahu, tiba-tiba ada kata ini. Tetapi prinsip dari PK itu kan adalah kepentingan dari terdakwa ahli waris. Ya, yang C ini, ya. Ini C ini kita tidak tahu, tapi usul kami ya 306. Karena apa? Pasal 306 ini bertentangan dengan pasal 302 RUKUHP. RUKUHP 302 menyatakan yang berhak mengajukan PK itu adalah terpidana dan ahli waris. Ya. Mungkin apakah salah slip atau slipper atau apa saya nggak tahu ini. Ya, tolong nanti dicermati. Tetapi sebaiknya usul kami bahwa yang berhak mengajukan PK itu adalah terdakwa dan ahli warisnya. Inilah sumbang pikiran sementara dari kami ketua. Ya, waktu kami persis 25 menit. Ya, mungkin rekan-rekanku ada yang bisa menambahkan, ada kekurangan yang saya sampaikan. Sudah lengkap. Sudah lengkap.